Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Heri Dwiastuti SPD AUD, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pertiwi Sabrangur 1, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan berbagi pengalaman, yaitu tentang koneksi antar materi modul 2.2.A.8 pembelajaran sosial emosional. Kelas saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator Budi Herijanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Samini SPD AUD. Koneksi antar materi modul 2.2.A.8 berisikan kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional dan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai, baik metode maupun strateginya. Persiapan pembelajaran baik dari absorpsi, langkah pembelajaran dengan memberikan ekspedisi untuk menyegarkan kembali ilmu. Sesudah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan juga termasuk pembelajaran sosial emosional, tapi masih dalam tahap awal. Tentu saja perlu ditambahkan langkah-langkah lain yang lebih baik. Hal penting, saya perlu menyadari diri saya dan murid saya sepenuhnya agar saya dapat mencapai capaian pembelajaran dan menghasilkan pembelajaran bermakna. 3 hal dasar dan penting yang saya pelajari. 1. Pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka kerja Kaizen Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, pemahaman konsep mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional KSE dan implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator: pengajaran inklusif, integrasi ke dalam praktek pengajaran guru dan masuk ke dalam kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, mensosialisasikan kepada guru dan teman sejawat di sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional. Ketiga, kesejahteraan psikologis. Kesimpulan, dengan memahami ketiga hal tersebut, maka penerapan kompetensi sosial emosional dapat diterapkan dengan baik pada murid dan guru, karena pembelajaran sosial emosional merupakan sistem yang saling berhubungan. Implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid. Ke-1, membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Kedua, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ketiga, menciptakan suasana pembelajaran nyaman, aman, dan menyenangkan serta mampu mengenali, menguatkan, dan mengendalikan emosinya, seperti dengan melaksanakan speaking emoticon sebelum masuk kelas. Keempat, melaksanakan teknik stop, menciptakan kelas yang kondusif agar murid kembali fokus dan bisa melanjutkan pembelajaran kembali. Kelima, memasukkan kompetensi sosial emosional KSE ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang saya buat dan akan menerapkan di kelas dan sekolah. Implementasi pembelajaran sosial emosional menggunakan sejawat. 1. Menjadi teladan bagi rekan sejawat dan murid dengan selalu menampilkan sosok pribadi terbaik sesuai dengan diri masing-masing. Kedua, belajar dan workshop menggunakan pendekatan antropologi serta mengimplementasikannya untuk mewujudkan
emosional. Guru dapat mengangkat nilai-nilai dan perannya dalam pengelolaan kompetensi sosial emosional anak, sehingga nilai-nilai kemandirian dan pembelajaran berorientasi pada murid. Peran guru pembimbing sebagai pemimpin pembelajaran dan fasilitator. Kerjasama dapat dicapai dalam keseimbangan. Hal ini merupakan langkah mewujudkan visi membentuk profil pelajar Pancasila